Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan masih akan berbincang bersama dengan Pak Chandra Pasaribu yang merupakan Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Berikut adalah rekomendasi saham pilihan kami rangkum dalam grafis. Di antaranya pemirsa, ada Antam yang direkomendasikan buy on weakness dengan support resistance 1550 hingga 1640. Kemudian ada ESA juga buy on weakness dengan support 515, resisten di 620. BRMS buy on weakness dengan support 1508 sampai 158 sampai 176. Baik, kita lanjutkan perbincangan mengulas rekomendasi saham pilihan ini bersama dengan Pak Chandra sambil menanti pembukaan perdagangan kurang lebih 3 menit lagi pemirsa ya. Pak Chandra, Anda tadi menyebutkan MDKA peluang gainnya masih lebih tinggi karena kenaikannya belum setinggi Antam atau PSAB. Tapi Betul. dari saham pilihan ini malah Anda mencantumkannya Antam. Kenapa? Ini dari sisi teknikal ya, jadi kelihatannya sih kebetulan ini beda departemen dengan kita, jadi saya kutip angka rekomendasi itu dari sisi teknikal. Mungkin semata-mata kalau misalnya kita lihat flavor di sini sih memang agak lebih kepada commodity prices ya gitu ya. Jadi mungkin dari sisi charting mereka lihat bahwa Antam, ESA dan BRMS itu mempunyai peluang kenaikan yang lebih baik ya gitu. Cuman saya pikir artinya gini lah, kalau Antam itu versus MDKA itu kan sebenarnya kan MDKA-nya lebih purely ke emas ya. Kalau Antam itu kan ada nikel, ada ferronikel, ada bauxite gitu, berbagai macam mineral ada di dalam Antam, sehingga akhirnya memang exposure terhadap kalau kenaikan harga emas kita anggap bahwa itu akan tetap kuat dan mungkin ada peluang untuk naik. Rasanya secara fundamental akan lebih tercermin di MDK daripada di Antam. Tapi balik lagi tadi ini kan approach-nya kan lebih kepada technical. Oke, Antam kan di 1575 penutupan kemarin Pak dan sudah menguat 6% sepekan, 10% dalam sebulan. Anda melihat kalau misalnya justru dia turun, kan Anda rekomendasikan buy on weakness, kalau turun Anda tidak melihat bahwa mungkin momentumnya sudah selesai atau Anda masih yakin kalau ada penurunan masih ada peluang kenaikan lagi lebih lanjut? Sebenarnya deciding factor-nya ada di harga emas sih. Ya, jadi kalau harga emas yang pasti relatif kuat dan kita lihat sejauh ini juga kelihatannya belum ada tanda-tanda untuk koreksi, harusnya semua saham yang bersentuhan dengan komoditi emas harusnya tetap positif sih. Oke, Pak Chandra, apa sih yang membuat harga emas saat ini menurut Anda masih akan ya cukup solid di level-level tertinggi? Mungkin dilihat juga dari sisi pertumbuhan global kali ya, karena terus terang aja sejauh ini kalau kita lihat dari global economy sih sebenarnya sih relatively strong. Mungkin ada sedikit kekhawatiran terhadap berkurangnya peran daripada US dollar ya, karena selama ini kan juga yang menjadi safe haven selain emas kan adalah mata uang dolar gitu, dan kita tahu seperti beberapa central bank termasuk Bank Indonesia kan melakukan de-dollarisasi ya, Oke. sehingga mengurangi peranan daripada dolar itu sendiri, sehingga akhirnya memang jadi single safe havennya jadi lebih cenderung ke emas kali. Baik, berarti Anda melihat Antam lebih kepada sentimen emas ya Pak ya? Betul? Baik, oke. Anda bilang masih ada peluang ke 1640, belilah di kisaran 1550-an ya Pak ya? Ya, betul. Oke, dan Antam pagi hari ini pemirsa kembali melanjutkan penguatan dengan kenaikan 1,27% di 1590. Jadi jangan dikejar harganya Pak? Atau? Jangan sih kalau saya cenderung. Oke, jangan dikejar ya. Atau bisa beli ketika sudah break 16? Enggak sih, Enggak ya? mendingan kalau mau Uber MDKA-nya kali ya. Baik, MDK aja yang diuber kalau misalnya Antamnya sudah melaju, dan MDK pagi ini kita cross check pemirsa juga naik 0,86%. Nah, 2340 current price MDKA masih oke? Masih oke sih Masih harusnya. oke. Baik. ESA. ESA mungkin lebih ke relink to energy kali ya. Jadi lebih terpengaruh kepada sentimen daripada commodity prices sih. Not more than that sih, I think.
Oke, pagi ini naik 0,92 di 550 current price, tetap menarik atau tetap Anda lebih pilih dekat-dekat di 515 buy on weakness? Boleh mungkin ya agak masuk lebih early karena kelihatannya sejauh ini kan market mungkin agak positif sentimennya ya. Oke, Jadi kalau weakness-nya mungkin nggak muncul-muncul tuh. oke, jadi masih bisa dikejar. Ya, ada peluang terdekat 620 ya, Pak? Ya, Ya, oke. Terakhir adalah BRMS. Dari sekian banyak saham-saham sektor ini, kenapa BRMS? mereka kan purely gold play ya. Jadi dan mereka juga masih dalam pengembangan produksi ya. Jadi harusnya ada peningkatan produksi di situ sehingga ada mungkin sedikit economies of scale. Kalau dilihat dari share price-nya juga saya pikir koreksinya cukup dalam ya. Tadi kan mereka biasa cenderung ada di sekitar 180 sampai 200 ya. Jadi dengan koreksi yang dalam padahal mereka pure gold play harusnya sih ada opportunity untuk masuk sih. Oke, dan ada informasi juga bahwa BRMS ini menargetkan produksi emas bisa naik 75% tahun ini. Tapi sejauh ini Anda melihat lebih banyak digerakkan oleh batu bara ya, Pak? Ini BRMS yang purely gold ya, bukan bumi Oke, ya. yang purely Jadi gold. minerals ya. Baik. Ada support di 158 dan pagi hari ini di 165 karena penguatannya 1,85%. Jadi saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi ini tuh semuanya masih menguat. Untuk dapat di harga bawah tuh kayaknya agak sulit di Agak susah pembukaan sih. nih. Dikejar saja Sejauh ini 164 sih saat ini. harusnya sih dengan momentum yang masih positif sih masih bisa dikejar sih. Masih bisa dikejar. Target terdekat 176 ya, Pak ya? Betul. Oke, dan saya ingin cross check, kita tinggalkan saham pilihan pemirsa, kita beralih ke BBCA. Pagi hari ini BBCA kembali all time high. Kalau kemarin kalau nggak salah 10.175, pagi ini pemirsa sudah di 10.250. Kita ulas usai jeda, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Anda kembali bersama kami pemirsa. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini menunjukkan IHSG tembus di 7.400 dengan penguatan 0,32% atau 23 poin pemirsa. IHSG mencoba untuk break di posisi 7.400 dan tadi sudah sempat ditembus ya. Dengan nilai tukar rupiah juga mendukung penguatan dari indeks harga saham gabungan menguat terhadap dolar 0,17% atau di kisaran 15.624. Berikut deretan saham yang kami capture menjadi top gainers based on value. Ada saham SHID pemirsa, Hotel Sahid Jaya International naik 20%. Kemudian ada GDST, Gunawan Dian Jaya Steel yang naik hampir 10%. Kemudian PTPP naik pemirsa 6,43% di 530. WG juga menguat pemirsa 6% di 84. Kemudian ada SCCO, Jekon, dan HRTA. Top losers ada Arco yang turun 8%, MCAS atau Mcash Integrasi turun 7%. Kemudian Sumber Sinergi Makmur turun pemirsa 3%. Kemudian ada HATM, CGAS, TCPI, CYBR, dan DSNG. Itu dia yang kami capture menjadi gainers based on value dan losers based on value pada pagi hari ini. Pak Chandra, 7.400 sedang diuji untuk IHSG untuk di break. Anda lihat ini mampu nggak ya untuk di break akhir pekan ini menjelang long weekend? Udah deket ya sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Cuma saya pikir memang kalau kita lihat momentum ini sih sebenarnya sih harusnya justru take profit ya posisinya karena terus terang aja dengan market yang relatif mungkin ya itu tadi kan kalau misalnya kita lihat di year to date performance itu kan sebenarnya relatif tipis gitu ya. Jadi kita tahu secara fundamental belum terlalu banyak berubah. Jadi pada saat market cenderung positif begini sih seharusnya sih kalau memang sudah punya posisi mungkin ada bagusnya untuk take profit sih. Oh, yang sudah punya posisi take profit. Menariknya nih BBCA yang Anda katakan kecenderungan banking masih akan menjadi movers utama dari indeks harga saham gabungan. Kalau di luar kan teknologi, kalau dalam negeri Anda katakan banking gitu ya. BBCA pagi hari ini break lagi level tertinggi sentuh ya. Sentuh level tertingginya di 10.250
dari kemarin kan di 10.175 Pak. Bukankah euforia di banking berarti masih cukup besar, jadi ada kemungkinan harusnya jangan profit taking dulu atau bagaimana menurut Anda? Sebenarnya pertanyaan apakah kan di balik pertanyaan apakah memang sektor perbankan itu bagus atau enggak gitu kan. Pertanyaan itu jangan harus ditanyakan hari ini gitu loh. Harusnya ditanyakan kemarin-kemarin gitu. Jadi kita antisipasi terhadap kenaikan pergerakan saham itu gitu loh. Jadi kalau kita terus karena itu akan cenderung memberikan apa ya momentum atau return yang lebih baik ya pada saat kita bisa antisipasi timing daripada masuk ke suatu saham gitu daripada pada saat momentum udah kebentuk, udah tembus all time high, terus kita baru ikut gerbong gitu loh. Jadi otomatis dengan cara seperti itu akan upside potensial akan cenderung limited gitu loh. Makanya kita lihat Oh, sebenarnya kita ikutin momentumnya aja, kita maximize profit karena kita sudah mengantisipasi kecenderungan kenaikan tersebut sih. bagaimana dengan yang wah nggak ikutan nih dari kemarin, ternyata banking masih cukup solid untuk investasi medium to long, tetap ya jangan beli di harga tertinggi saat ini Pak. Sebaiknya nggak begitu gitu. Jadi artinya gini kan, market tetap dynamic gitu ya, tetap akan ada market correction gitu dan kecenderungan market pada saat dia tembus kepada new high pasti ada kecenderungan untuk koreksi lah, mungkin sekitar 2% atau 1-2%. Nah itu sebenarnya kan udah memberikan potensi keuntungan tambahan dengan sedikit lebih sabar gitu ya, karena terus terang aja untuk sektor perbankan ini kan dengan mereka menunjukkan pertumbuhan yang bagus di fourth quarter 2023 itu sebenarnya udah price in ke harga saham yang sekarang, sehingga akhirnya lanjutan daripada perkembangan ISHG atau perbankan secara umum mungkin tergantung kepada Fed apakah menurunin bunga atau enggak gitu, yang mungkin akan terjadi mungkin masih berapa 6 bulan atau 3, 4, 5, 6 bulan ke depan gitu kan. Nah, dalam 3-4 bulan itu mungkin market akan stagnan gitu atau cenderung akan koreksi gitu. Jadi kita take opportunity di situ sih. Oke, jadi ambil peluang lah ketika market cenderung stagnan menanti kepastian suku bunga The Fed begitu ya Pak? Ya lebih ke artinya pada saat Fed-nya udah lebih yakin mau nurunin bunga, nah kita harusnya antisipasi itu mungkin udah lebih dulu. Baik, jadi follow momentum saja terlebih dahulu yang sudah tinggi, mungkin banking jangan dikejar dulu bagi yang belum punya, yang sudah punya di follow aja marketnya, targetnya seperti apa, seperti itu ya Pak ya? Betul Oke, karena terus terang aja kayak BCA kan kita target secara fundamental di 10.400 yang udah setengah dekat gitu ya. Jadi artinya upside potential dengan risiko yang ada di saham tuh jadi kayak kurang pas gitu ya. Jadi mungkin makanya saya bilang mungkin ada bagusnya kita take profit. Jadi momentum masih tumbuh kita ikutin, kita maximize itu. Tapi untuk orang yang nggak punya mungkin harus lihat lebih kepada sektor-sektor mungkin yang laggard kali ya, atau oke. mungkin bisa main di commodity stocks. Commodity stocks ya, sektor-sektor lain yang lebih peluangnya masih lebih besar dibanding mengejar perbankan. Oke. Terima kasih banyak Pak Chandra sharing informasinya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sukses untuk Anda. Sampai berjumpa kembali, Pak. Ya, terima kasih. Terima Selamat pagi. kasih. Demikian pemirsa segmen Market Buzz, semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Tapi lagi-lagi keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda pemirsa ya.